يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بسم الله وقال رسول الرحمن الله صلى الرحيم الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس wahai seluruh manusia khudhu minal a'mali ma tutiqun lakukanlah amalan-amalan yang salih ma tutiqun sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki fa innallaha la yamallu hatta tamallu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa jenuh. Allah tidak akan pernah merasa capek. Allah tidak akan pernah merasa lelah untuk tatamallu. Yang paling kita takutkan kita yang merasa jenuh. Makanya Nabi memanggil seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr bin As. Beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kata Nabi, wahai Abdullah, jangan kau contoh orang yang seperti ini. Kenapa ya Rasulullah? Kana yaqumu minal lail. Orang ini dulu istiqamah melaksanakan salat malam. Fataraka qiyamal lail. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang ini dulu istiqamah salat malam, tapi kemudian belakangan ini yang paling kita takutkan. Makanya Nabi mengatakan fa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Karena sesungguhnya amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dawam, istiqamah wa in qalla, walaupun amalan ini sederhana. Makanya banyak amalan yang sederhana yang kemudian menjadi asbab terbukanya pintu-pintu surga. Kita belajar untuk istiqamah, yang semoga dengan keistiqaman ini insyaallah akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barakah ini, di momentum pagi yang penuh dengan barakah, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang berada di waktu pagi. Ini siapa orang yang berada di waktu pagi. Kenapa waktu pagi yang disebut oleh Nabi? Karena waktu pagi itu adalah waktu di saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita dan memberikan tambahan nikmat. Makanya di surah Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menggenggam ruh-ruh orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah pula menggenggam ruh-ruh orang yang sebelum mati fi manam, dalam waktu tidurnya. Makanya di hadapan Allah, orang mati sama orang tidur itu sama. Dalam tafsir dikatakan,
inna arwahal ahya wal amwat taltaki fil manam. Sesungguhnya ruhnya orang-orang yang mati dan ruhnya orang yang hidup itu ketemu di alam mimpi. Jadi kalau kita pernah bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, maka mimpi itu adalah satu kenyataan. Ruhnya orang mati sama ruhnya orang hidup ketemu. Ketemunya di mana? Di alam ruh. Walaupun sebagian orang, ini hadisnya maudhu. Sebagian orang mengatakan apa? Ruhnya orang mati kembali ke rumah setiap malam Jumat. Jumat apa, Pak? Jumat lagi. Ya. Keliwan ya. Makanya kemudian apa? Malam itu hari Kamis orang sudah mulai apa? Hataman. Habis itu kemudian kirim doa. Malam Jumat kliwonnya atau malam Jumat lagi, maka kamar kakeknya itu disiapkan. Ya, disiapkan kopi yang paling enak kesukaan kakek. Padahal yang benar itu bukan ruhnya orang mati yang kembali, tapi ruhnya orang hidup yang diangkat ke alam ruh. Makanya kemudian dikatakan apa dalam tafsir itu? Fata'arafu masya Allah. Maka ruhnya orang mati sama orang hidup tadi bisa ketemu, bisa kemudian saling mengenal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa'idha arada jami'huma ar-ruju'. Kalau keduanya pingin kembali ila jasadi ima, ke jasad-jasad mereka, amsaka arwahal amwat. Allah menahan ruhnya orang-orang mati, wa arsala amwahal ahya, dan Allah mengembalikan ruhnya orang-orang yang mati ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Makanya kalau kita berada di waktu pagi, ucapan yang terbaik, alhamdulillahilladzi ahyana. Engkau telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kematian kami. Padahal kita tidur. Apa kaitannya tidur dengan mati? Karena orang tidur sama-sama diangkat ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan banyak tidur. Takut apa? Takut ruhnya enggak balik. Dan ini sunnah. Makanya kalau kita mau tidur disunnahkan ambil wudu. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis, man bata tahira, kata Nabi, siapa orang yang tidur kondisi suci, bata fi sya'arihi malak, maka yang ikut tidur di selimut kita itu adalah malaikat. Jadinya biasakan kalau mau tidur, biasakan dalam kondisi suci. Kenapa? Karena seandainya ruh kita ditetapkan oleh Allah untuk tidak kembali, maka kita menghadap kepada Allah dalam kondisi suci, dan selama itu juga kita dalam doa malaikat. Makanya Rasulullah mengatakan, man aswaha minkum, barang siapa orang yang berada di waktu pagi, mu'afan fi jasadihi, sehat fisiknya. Yang kedua, indahu qutu, yang kedua, aminan fi syirbi, aman rumah tangganya, aman keluarganya. Yang ketiga, indahu qutu yaumi, ada makanan pokok cukup untuk satu hari. Faka'annama izat lahud dunya, maka seolah-olah dia sedang menggenggam dunia. Jadi orang kaya kalau kata Nabi, tiga. Siapa orang kaya? Sehat, aman, ada makanan pokok untuk satu hari, maka seolah-olah dia sedang menggenggam dunia. Jadi orang sukim yang ini dapat. Kenapa kok hanya satu hari? Karena kita belum tentu ruh kita, umur kita sampai untuk di besok paginya. Makanya biasakan berdoa kepada Allah. Ini hadisnya, riwayat hadis, ini doanya Imam Abdullah ibnu Mas'ud, yang insyaAllah semua kita sudah hafal doa ini. Ini dahsyat doanya, Pak. Ada 3 permintaan beliau dalam satu kali doa. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu, wa na'iman
la yanfadu. Yang ketiga, wa marafaqatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Hafal? Belum pernah baca doa ini? Alhamdulillah. Gak apa-apa, Pak. Doanya bagus nih. Ini doa subhanallah. Jadi dengan habis salat atau apa doa atau antara adzan dan iqamah gunakan doa ini, itu dahsyat doanya Abdullah ibnu Mas'ud, 3 permintaan dan 3-tiganya perkara urusan yang sangat dahsyat. Pertama beliau minta Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu ya Allah. Anugerahkan kepadaku ya Allah iman yang kokoh, iman yang kuat. Islam yang kokoh, Islam yang kuat ya Allah, la yartaddu, yang tidak akan kembali lagi kepada kekufuran. Artinya jangan sampai ya Allah dalam perjalananku engkau jadikan aku orang-orang yang murtad. Makanya senada juga dengan doanya Nabi Yusuf, tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku ya Allah dalam kondisi Muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Yang kedua kemudian doanya Abdullah ibnu Mas'ud, wa na'iman la yanfadu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku nikmat ya Allah, la yanfadu, nikmat yang tidak pernah sirna. Ini terutama nikmat ibadah. Jangan sampai ada unsur jenuh. Jangan sampai kemudian sirna, lebih-lebih di usia-usia kita menjelang kematian. Karena orang kalau istiqamah itu menjelang kematian nanti dapat salam dari malaikat. Jadi kalau ada orang mati, kemudian orang ini sebelum mati istiqamah, maka dia akan mendapatkan salam dari malaikat sebelum kematiannya. Dan yang ketiga yang paling indah doanya Abdullah bin Mas'ud, wa marafaqatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld, dan anugerahkan kepadaku ya Allah bisa menjadi pendamping Nabi Muhammad di dalam surga yang tertinggi, yaitu masuk surga bersama dengan Nabi di dalam surga Firdaus. Taib. Para jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Adabul Mufrad. Kita sampai kepada berbakti pada bapak. Ada satu hadis sahih riwayatnya At-Tirmidzi sama Ibnu Majah. Ini keutamaan kita berbakti kepada orang tua. An Abi Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan atahu. Ini hadis dari Abu Darda. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau berkata, inna li imra'atan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang imra'ah, istri. Wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Kemudian ibuku minta untuk menceraikannya. Ini subhanallah. Jadi ada seorang laki-laki punya istri. Tapi kemudian ibunya minta suruh ceraikan istrinya. Kira-kira diceraikan apa enggak? Jadi ini ibunya minta disuruh ceraikan istrinya. Faqala lahu Abu Darda. Maka kemudian, jadi ada sahabat datang pada Abu Darda. Tanya, ya Abu Darda, aku punya seorang istri. Dan aku juga punya seorang ibu. Ibuku minta untuk istriku ini diceraikan. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, al-walidu awsatu abwabil jannati. Kata Nabi, sesungguhnya kedua orang tuamu itu adalah pintu surgamu yang paling tengah. Awsatu abwabil jannah. Artinya orang tuamu itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Maka kemudian fa in syi'ta fa'di dzalikal bab. Kalau engkau berkehendak, kalau engkau mau, maka silahkan. Apa? Fa'di dzalikal bab. Sia-siakan pintu itu.
au ihfadhu, ataupun kalau engkau mau maka silahkan jaga. Jadi para jamaah rahmati Allah, artinya di antara pintu surga yang paling mudah dimasuki oleh seorang anak itu lewat berbakti kepada orang tua. Walaupun pada kenyataannya buahnya hari ini orang tua yang sudah tidak lagi mendapatkan bakti dari seorang anak. Ini banyak kasus. Anak-anak SD kalau nggak salah umur 7 tahun. Anak SD umur 7 tahun itu datang ke kantor polisi. Kemudian yang menerima kebetulan kapolseknya. Ditanya, "Nak, kenapa kamu ke sini?" "Saya mau melaporkan ibu saya." Mau memenjarakan ibu saya. Anak umur 7 tahun. Ditanya, "Kenapa?" "Karena ibu saya itu saya mau minta apa waktu itu? Minta beli mainan tapi ibunya tidak memenuhinya." Bayangkan para jamaah dirahmati Allah, betapa banyak saat ini orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya perintah di sini ditegaskan, seandainya ibumu minta untuk menceraikan istrimu, maka silahkan engkau taati ibumu. Dan kemudian selama barangkali di situ minta cerai dalam artian mungkin istrinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Persis seperti perintahnya Nabi Ibrahim kepada siapa? Ismail. Yang Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita, Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Maka ketika sudah ketemu pertemuan setelah Nabi Ismail menikah, ditanya bagaimana kondisi keluargamu, ternyata istrinya senang curhat, senang bikin status, tidak ridho dengan takdir seorang suami. Akhirnya apa perintahnya Nabi Ibrahim pada anak? Bukan pada anak sih, pada istrinya. Apa perintahnya? Suruh ganti apanya? Daun pintu. Ada yang mengatakan ganti jendelanya. Ganti daun pintu. Kenapa kok dikatakan daun pintu? Karena anak itu akan lahir dari ibu. Dan ibu itu biasanya menurunkan karakter ibu itu 90% itu turun kepada anak itu lewat ibu. Maka salah satu anak dari Nabi Nuh yang bernama Kan'an, itu kemudian dia durhaka kepada Allah, salah satunya karena durhakanya istri. Makanya untuk memiliki anak yang saleh, yang penekanan pertama, solehkan dulu kedua orang tuanya. Makanya doa orang yang sudah umur 40, yang Allah abadikan di dalam surah Al-Ahqaf, ayat yang ke berapa? 15 mungkin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ini yang paling indah. Wa aslih li, perbaiki aku. Artinya solehkan aku ya Allah, solehkan suamiku ya Allah. Maka kemudian kesalehan ini akan mengalir kepada siapa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi kalau kita ingin punya anak yang saleh, maka jangan anaknya yang disolehkan terlebih dahulu, tapi aslih li, perbaiki dulu kedua orang tuanya. Maka diibaratkan doa itu diibaratkan seperti apa? Kita punya gelas. Gelas itu kalau disiram, diisi dengan air, maka nanti gelas ini akan penuh. Kalau gelas sudah penuh, maka kemudian air itu akan mengalir. Kemana aliran air? Maka akan mengalir di sekitar gelas sampai berjalan semakin lama semakin jauh. Artinya kalau ada suami sama istri yang soleh, maka kesolihan bapak dan ibunya itu pasti mengalir pertama kali kepada anak-anaknya. Maka para jamaah dirahmati Allah, taatilah perintah orang tuamu, karena orang tuamu itu adalah pintu surga, maka jangan kita sia-siakan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah." Ini qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abarru?" Ini ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku?" Ini seorang anak.
Maka Nabi mengatakan ummuka. Faqala ummaka. Pertama ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa ya Rasulullah? Sama Nabi mengatakan ummaka. Sampai 3 kali. Baru yang terakhir itu maman. Qala abaka. Kenapa posisi ibu itu posisinya nomor 3 derajat di atas orang tua. Di atas bapak. Ikan ibumu sama ibumu baru bapakmu. Jangan diartikan 3 ibu 1 bapak. Kan jelas berapa kali ibunya disebut? 3. Berarti 3. 3 ibu. Bapaknya berapa disebut? Berarti benar itu Pak. 1 bapak 3. Cuma di sini derajatnya Pak. Derajat di sini kenapa kok ibu ya? Ibu kok nggak langsung ke bapak? Kan harusnya setelah ibu langsung bapak. Ini enggak. Ibu baru kemudian bapak. Karena ada 3 perkara atau ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak dan itu hanya dilakukan oleh ibu. Makanya belum menempatkan posisinya 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Apa 3 perkara itu? Hamil. Pertama hamil. Nggak bisa hamil dipindahkan kepada suami. Yang kedua, melahirkan. Jadi tidak bisa lahir itu lewat perantara, artinya yang melahirkan suami nggak bisa. Yang ketiga, menyusui. Ini yang menempatkan posisi ibu itu 3 derajat di atas bapak. Bahkan Nabi juga mengatakan, apa kata Rasulullah? Manibtala minal banati. Kata Nabi, siapa orang yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan 3. Jadi kata Nabi, siapa yang punya 3 anak perempuan, minimal 3. Ada bapak punya 3 anak perempuan? Ada, belum? 2. Ada yang 3 Pak? Oh subhanallah, bapak wis 3. Ibu-ibu ada yang 3? Kalau masih 2 nambah kurang 1 Pak. Karena ini jama, menggunakan banat. Kalau 1 itu bintun. Kalau 2 bintani. Kalau banyak banatun. Hadisnya apa? Manibtala minal banat. Kata Nabi, siapa yang diuji oleh Allah dengan 3 anak perempuan, fa ahsana ilaihin, maka anak perempuan tadi engkau didik dengan didikan yang baik. Dikasih makan, dikasih minum, kemudian dikasih pakaian dengan hal-hal yang halal. Apa kata Nabi? Kunna sitran minan nar. 3 anak perempuan itu yang kita didik dengan baik akan menjadi tameng orang tua dengan api neraka. Artinya apa? Kalau ada 3 anak perempuan menjadi anak yang solihah, maka kelak orang tuanya akan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan punya anak perempuan dan derajatnya lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Baru kemudian thummaman. Kemudian siapa ya Rasul? Abaka. Baru yang ketiga, tingkatan yang keempat baru bapak. Para jamaah rahmati Allah, dari sini juga menunjukkan bahwa kita punya kewajiban berbakti kepada bapak. Cuma yang lebih kuat pada siapa? Ibu terlebih dahulu. Setelah ibu baru kemudian bapak. Kenapa? Karena dari bahasa saja itu sudah berbeda. Istilahnya ada birrul walidaini. Berbakti kepada walidain. Siapa walidain di sini? 2 orang tua. Siapa penekanannya? Dari walidaini. Bapak apa ibu di sini? Kenapa kok ibu? Enggak, posisi dari kenapa kok bisa menfonis ibu dulu? Dari bahasanya ini kenapa? Dari kata walada. Walada itu artinya apa? Walada, lahir. Kalau walid yang melahirkan. Makanya birrul walidaini, berbakti kepada yang melahirkanmu. Siapa yang sini punya peranan? Ibu. Ada hadis berbeda Pak.
Kalau untuk urusan rumah tangga, siapa imamnya, siapa yang punya komando, bukan ibu, tapi bapak. Makanya hadisnya berbeda. Apa kata Nabi? Amakallah. Rasulullah mengatakan begini, Pak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam kondisi suci. Kemudian apa hadis selanjutnya? Fa'abawahu. Maka tergantung kedua orang tuanya yuhawidanihi, menjadikan anak ini menjadi Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan anak ini Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan anak ini Majusi. Siapa yang punya peranan di situ? Bapak apa ibu? Fa'abawahu. Fa'abawa artinya kan kedua orang tua. Cuma bahasnya berbeda. Kalau tadi walidaini, kalau ini abawah dari kata abun. Berarti yang punya peranan penting dalam rumah tangga, anak ini mau dibawa kemana arahnya, mau kafir, mau muslim, mau nasrani, mau Yahudi, mau majusi, itu tergantung dari bapak. Tapi kalau berbakti, penekanan walidaini itu yang ditekankan pertama ibu. Kalau urusan rumah tangga mau dibawa kemana imamnya, itu tergantung dari bapak. Makanya hadisnya sudah menggunakan bahasa yang berbeda karena punya apa? Penekanan yang berbeda. Baik. Di hadis yang lain hampir sama. Apa kata Nabi? Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala anbana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah atani rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah. Ini hampir sama, kalimatnya sama. Kemudian kalau tadi datang kepada siapa? Abu Darda. Kalau yang ini datang pada Nabi. Apa kemudian? Faqila, ma ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Ya Rasul, apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala birra ummaka, berbaktilah kepada ibumu. Thumma ada, diulangi lagi oleh Rasulullah, birra ummuka, berbaktilah kepada ibumu. Diulangi sampai kemudian ketiga kali. Thumma adar rabi'a, kemudian diulangi yang keempat. Faqala birra abaka, maka berbaktilah terhadap bapakmu. Bagaimana cara kita berbakti pada kedua orang tua? Ada 10 perkara kalau kita ingin berbakti pada orang tua. Yang pertama, mentaati kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Tegas ini. Dalam hadis dikatakan apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalq. Fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi, la ta'ata li makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Tidak ada ketaatan kepada manusia. Fi ma'siyatil khaliq. Dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Ini walaupun ini agak sulit diterapkan, Pak. Terutama kayak di tentara itu. Atau di kepolisian. Perintah apapun, kalau dari atas dan ke bawahan apa perintahnya? Siap. Walaupun maka tak guyonin. Kadang dukur masih rapat. Gak ada yang berani usul. Angkat tangan. Pak, sudah dukur. Gak ada. Sami'na. Ya sudah siap. Makanya kalau di bahasa Arab itu ada 3 bahasa itu, Pak. Ada namanya na'am, ada namanya hadir, ada namanya bala. Itu artinya sama. Sama-sama iya, cuma penggunaan yang berbeda. Kalau di Al-Quran yang paling banyak kata apa? Qalu bala. Apa arti bala? Bala itu artinya tentu atau iya, siap. Cuma begini, Pak. Perbedaannya begini. Kalau Allah ketika kita masih berada di alam ruh, Allah mengatakan, alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Apa jawaban semua ruh? Qalu bala syahidna. Kalau bala ini, itu apa? Pertanyaan yang jawabannya nggak usah mikir. Artinya apa? Pertanyaan ini sudah enak untuk kita jawab, maka langsung kalimatnya bala. Seperti begini, Bapak, mau nggak saya kasih mobil, contoh.
Kemudian saya kasih kendaraan. Semua fasilitas ditanggung. Kemudian Bapak hanya pakai mobil ini ke masjid untuk kebaikan-kebaikan. Bensin, kemudian apa lagi? Servis semuanya ditanggung. Kira-kira apa jawabannya? Bala, wis gak mikir ya. Tapi kalau tanya, mau nggak tak kasih mobil Ferrari? Tolong dirawat. Apa kira-kira? Pikir dulu, kenapa? Biaya perawatannya mahal. Bensinnya nggak mau yang murah. Maka kalau masih mikir, tapi nggak berani nolak, jawabannya na'am. Kalau na'am itu antara hati sama lisan itu belum nyatu. Tapi kalau bala, itu nyatu. Pak. Makanya alastu bi rabbikum qalu bala. Tapi kalau hadir itu jawaban. Kalau bahasa sekarang itu antara atasan ke bawahan. Namanya siap. Itu namanya hadir. Maka para jamaah rahmati Allah. Perintahnya tegas. Kalau Allah merintahkanmu kepada satu kemaksiatan. Maka tidak ada kewajiban untuk mentaati. Ini salah satunya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'ahuma. Kalau kedua orang tuamu memerintahkanmu kepada satu kesyirikan, ma laysa laka bi ilm, yang engkau tidak memiliki ilmunya, fala tuti'ahuma. Jangan engkau taati kedua orang tuamu. Tapi ingat, ada tetap perintahnya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan masih punya kewajiban tetap untuk berbakti kepada kedua orang tuamu walaupun orang tuamu itu zalim. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihi ma muhtasiba. Tidaklah seorang muslim yang memiliki kedua orang tua yang muslim yang apa? Pada setiap hari muhtasiba, keduanya itu berbuat baik untuk mengharapkan pahala dari Allah. Illa fat'alahu Allahu ma baini ma ba'a illa fat'allahu babaini, yakni minal jannah. Jadi kata Nabi, kalau ada orang tua yang mereka masih punya dua orang tua, yaitu bapak sama ibu, yang keduanya ini bapak sama ibunya muslim, maka kalau per hari kita berbakti, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka dua pintu surga. Ada yang masih punya orang tua? Ini sudah jadi orang tua berarti. Ya, anak jenengan itu sampaikan hadis, nak, kalau engkau masih punya dua orang tuamu, engkau masih punya dua pintu surga. Wa in kana wahidan fawahidun. Tapi kalau salah satu di antara kedua orang tuanya meninggal, barangkali tinggal ibu atau barangkali tinggal bapak, maka satu pintu ditutup, tinggal satu pintu surga yang terbuka. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda'an. Kalau kedua orang tuamu murka kepadamu, maka Allah pun juga ikut murka sampai kedua orang tuamu meridai. Qila wa in dolamahu, gimana kalau orang tua kami mendolimi kami ya Rasul? Gimana kalau punya orang tua yang dolim? Qala wa in dolamahu, bahkan sekiranya kedua orang tuamu mendolimimu, maka itu masih tetap pintu surgamu. Jadi orang tua itu pintu surga. Gimana kalau orangnya kafir? Walaupun orang tuamu kafir, maka tetap itu juga pintu surgamu. Maka perintahnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka tetap berbaktilah kepada kedua orang tuamu selama mereka masih hidup dan kehidupan mereka masih di dunia. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia punya seorang bapak namanya Azar. Azar itu siapa sih Pak? Azar itu tangan kanannya Raja Namrud. Itu persis seperti Hamannya Fir'aun. Jadi Azar ini tangan kanannya. Kalau bahasa sekarang itu presiden. Siapa sih tangan kanan presiden? Jadi menteri di atasnya menteri. Artinya opo-opo percaya ambil iku loh Pak. Jadi Azar ini tangan kanannya. Kemudian pekerjaannya Azar itu apa? Memahat. Jadi dulu orang-orang itu kalau
jauh rumahnya dari istananya Namrud, itu tidak usah ke istana untuk menyembah Raja Namrud. Tapi cukup di desa-desa mereka dibuat patungan pahatan-pahatan batu yang dimiripkan wajahnya dengan Namrud. Itu cukup, hanya menyembah patung itu sudah mencukupi seperti orang yang sudah beribadah. Karena Namrud sama Fir'aun itu sama. Sama-sama raja yang sama-sama ngaku Tuhan. Bahkan yang berdebat di dalam surah Al-Baqarah itu siapa? Yang debat tentang Tuhan. Nabi Musa apa Nabi Ibrahim? Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa mematikan, aku juga bisa menghidupkan. Ini bukan Fir'aun, Pak. Ini bukan Fir'aun, tapi Namrud. Jangan nanti buka di Al-Baqarah. Itu kisahnya Namrud itu. Yang selama ini cuma yang dikisahkan ke kita di SD itu kisahnya siapa? Fir'aun sama Musa. Padahal itu kisahnya Nabi Ibrahim yang berdebat tentang apa? An atahul malak fi rabbi, tentang Robnya. Itu Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku apa? Uhyi wa umit. Rabbku yang bisa yuhyi wa yumit, menghidupkan sematikan. Dijawab oleh Raja Namrud, langsung tegas mengatakan apa? Qala ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Maka kemudian salah satu dua pengawalnya itu, satu dipenggal lehernya. Kata dia, umit, aku bisa mematikan. Yang satunya dibiarkan, dilepas. Ya, aku bisa menghidupkan. Padahal orang menghidupkan itu kan harusnya yang setelah mati tadi disuruh hidupkan. Cuma Nabi Ibrahim gak usah berpanjang lebar perdebatan dengan orang gak kena. Kemudian terakhir apa? Tuhanku bisa membangkitkan matahari terbit dari timur, terbenam di sebelah barat. Fa'ti biha minal maghrib. Ayo sekarang datangkan, balik, memang kamu Tuhan, balik, bangkitkan atau terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Fabuhitalladzi kafar, maka orang kafir kemudian kehilangan akal. Raja Namrud punya bawahan namanya Azar. Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim, tapi tetap beliau berbakti pada bapaknya dalam perkara apa? Dunia. Tapi kalau dalam perkara agama, beliau tidak. Makanya Nabi Ibrahim itu secara lisan pernah berbohong 3 kali. Secara lisan. Lisannya berbohong, tapi pada kenyataannya tidak. Kebohongan pertama kapan? Ketika diminta ikut bapaknya nyembah patung. Apa jawabannya? Maaf, aku sakit. Padahal beliau sehat. Cuma bahasa sakit di sini bukan sakit fisik, tapi sakit apa? Hati. Ketika harus menyembah sesuatu yang dibikin oleh manusia. Itu bohong secara dohir, tapi beliau maknanya tidak membohongi. Bahasa itu boleh dipakai, Pak. Rasulullah berapa kali pakai bahasa itu. Cuma kalau kondisi darurat. Kalau kondisi apa ya? Terdesak lah. Salah satu contohnya. Nabi Muhammad itu pernah menggunakan apa? Ini terdesak. Saat itu lagi hijrah bersama dengan siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pas yang di depan. Abu Bakar pas yang di depan. Bukan, Abu Bakar pas yang di belakang. Kemudian ditanya, wahai Abu Bakar, jadi Nabi Muhammad itu kan gak dikenal di perjalanan dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kan gak pernah keluar. Beda dengan Abu Bakar yang memang sudah terkenal. Masyhur karena beliau seorang saudagar, jadi biasanya berdagang juga sudah keluar kota Makkah. Ketika perjalanan dari Makkah menuju ke kota Madinah, ditanya, wahai Abu Bakar, itu siapamu wahai Abu Bakar? Ditanya, ini siapa yang di depanmu? Padahal Nabi Muhammad itu kan sedang dalam kondisi apa ya? Diburu, Pak. Karena iming-iming kalau berhasil menangkap baik hidup ataupun mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Itu kan dicari. Ditanya, Abu Bakar, itu siapa depanmu? Apa kata Abu Bakar? Ini penunjuk jalanku. Bahasanya umum, Pak. Ini penunjuk jalanku. Kan dolim menjadikan Nabi Muhammad kok dikatakan sebagai
Menunjuk jalan. Cuma bahasa yang dipakai itu umum. Cuma mana aja benar. Ini penunjuk jalanku dari kesesatan menuju kepada Islam. Artinya beliau yang memberikan, membawaku kepada hidayah, yaitu menjadikan aku memilih Islam. Padahal tujuannya melindungi. Kalau kemudian dikatakan ini Muhammad, jadi tangkap, Pak. Jadi Nabi Ibrahim pernah berbohong begitu. Yang kedua, Nabi Ibrahim berbohongnya ketika menghancurkan patung. Ditanya, apakah engkau yang menghancurkan patung ini, wahai Ibrahim? Jawaban Ibrahim apa? Loh, sing pegang kapak iku sopo, gitu. Yang lain sudah hancur, hanya kemudian yang paling besar itu yang dikalungkan kapak. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Terus tanya, yang bawa kapak itu siapa? Loh, ngaku nggak bawa apa-apa kok, malah aku yang dituduh. Tanya sama yang sedang ngalungi kapak. Apa kata Raja Namrud? Ya apa kata menghancurkan, wong dirinya gak bisa bergerak. Kata Nabi Ibrahim, ngerti gak bisa gerak kok sembah gitu. Dha'ifat talibu wal matlub, yang minta itu lemah, matlub yang diminta juga lebih lemah. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim berbohong itu ketika istrinya namanya Sarah itu ditangkap sama raja di Mesir namanya Fir'aun. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah dakwah sampai ke daerah Mesir. Akhirnya karena cantik Sarah itu, raja ini senang wanita cantik. Dirampaslah istrinya. Nabi Ibrahim diikat di gerbang di depan, istrinya dihadapkan ke raja. Raja siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, Pak. Fir'aun itu julukan. Siapapun penguasa di Mesir itu namanya pasti Fir'aun. Kayak di Habasyah, siapapun rajanya, maka namanya pasti Najasyi. Mirip kayak di Jogja, siapapun, apa kalau Jogja? Sultannya itu pasti disebut dengan Hamengkubuwono. Padahal nama aslinya bukan itu. Sama dengan Fir'aun ini. Jadi di zamannya Nabi Ibrahim juga ada namanya Fir'aun. Berkuasa di Mesir. Istrinya Nabi Ibrahim dikejar, ditangkap, dibawa di hadapan raja. Nabi Ibrahim orang yang saleh, istrinya juga orang yang saleh. Kalau sudah sama-sama saleh, Pak, Allah yang akan menjaga dan punya peranan penting di situ. Akhirnya ketika raja mendekati seorang istri Nabi Ibrahim, Allah jadikan rajanya kemudian tercekik di leher dan tidak bisa bernafas. Ketika dijauhkan kembali, balik lagi, Pak. Ketika didekat mau dipegang istrinya Nabi Ibrahim, Allah jadikan seperti itu. Sampai 3 kali. Akhirnya raja bilang apa? Wahai pengawal, engkau menangkap ini bukan manusia, tapi engkau menangkap apa? Ini setan yang jahat. Lepaskan. Ini cara Allah untuk melindungi. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, tidak minta dimatikan raja itu. Coba minta dimatikan, mati raja, tapi Nabi Ibrahim kemudian tidak bisa keluar. Ditanya, Ibrahim, ini siapamu? Apa jawaban beliau? Ini saudariku. Padahal itu ada seorang istri. Setelah dilepaskan, baru beliau kemudian dapat bonus. Apa bonusnya? Dapat bonus apa? Hajar itu. Dapat bonus seorang wanita. Anaknya raja tadi. Anaknya Fir'aun. Ada yang mengatakan selirnya namanya Hajar. Jadi Hajar itu orang Mesir. Akhirnya karena dapat bonus, Hajar dibawa juga ke Palestina, ikut membantu di rumah tangganya Nabi Ibrahim. Kemudian dijadikan sebagai seorang istri. Jadi Hajar itu bukan orang Palestina, tapi orang Mesir. Tapi para zaman rahmati Allah, jadi tetap ya, tegas Allah katakan apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tuamu zalim, tidak memberikan nafkah kepadamu, atau mungkin engkau disia-siakan, ketika engkau sudah dewasa, tetap itu adalah orang tuamu yang punya kewajiban untuk kita berbakti kepada beliau, walaupun beliau termasuk orang yang zalim. Tapi kalau sudah mati, kalau beda agama, selesai. Kalau masih muslim, tetap punya kewajiban untuk kita berbakti. Salah satu contohnya, ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu beliau punya seorang bapak namanya Abu Talib. Berbakti banget, Pak. Tapi ketika sudah mati, apa kata Abu Talib kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna ummaka asy-syaikh
ad-dhallah qad mata. Jadi Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib itu datang pada Nabi. Ya Rasulullah, pamanmu ya Rasul. Beliau enggak sudi bilang lagi bapakku. Kenapa? Karena sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal beda agama, itu sudah terputus apanya? Terputus sudah nasab. Maka beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, ummuka, pamanmu ya Rasul. Asy-syaikh, yang sudah sepuh itu ya Rasul. Ad-dhallah, yang tersesat itu ya Rasulullah. Qad mata. Sungguh dia telah mati. Padahal Ali harusnya ngomong apa? Bapakku ya Rasul sudah meninggal. Tapi beliau mengatakan pamanmu ya Rasul. Apa kata Nabi? Urus jenazahnya. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, aku enggak sudi ya Rasul. Innahu mata musyrika. Dia mati dalam kondisi musyrik ya Rasul. Aku tidak layak, tidak berhak untuk mengurusi jenazah bapakku ya Rasul. Tapi dipaksa sama Nabi. Kenapa? Karena tidak ada yang mengurusi jenazahnya Abu Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib mengurusi jenazahnya sampai penguburan. Kata Nabi apa? Jangan engkau bercakap-cakap sampai selesai dari semua proses ini dan kembali kepadaku. Artinya beliau diminta sama Nabi untuk menguburkan. Itu pun dalam kondisi ketidakridhaan. Kenapa tidak ridho? Karena dia mati dalam kondisi kafir. Makanya Nabi mengatakan, "Man lam yakfurul kafir fahuwa kafirun." Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka sesungguhnya dia termasuk orang kafir. Jadi batal syahadatnya. Insyaallah. Makanya ada 10 pembatal syahadat. Nomor 3 itu tadi, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Sekarang banyak loh. Apalagi liberal-liberal, dosen-dosen yang rotoan itu. Banyak yang mengatakan apa? Yahudi sama Nasrani itu saudara kita. Nah, ini bahaya nih Pak. Ini akidah. Bisa jadi batal syahadatnya. Insya Allah. Jelas lain waktu kita. Ada pertanyaan barangkali? Jelas ya. Jadi hari ini, monggo Pak. Nah, itu nanti ada bab lanjutannya Pak. Kewajiban berbakti pada orang tua setelah wafat. Intinya ada 5. Pertama, as-salatu alaihima. Pertama, doakan kedua orang tuamu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Istighfarkan kedua orang tuamu. Wa infadu ahdihima. Penuhilah janji-janji kedua orang tuamu. Jadi kalau orang tuanya pernah janji, nanti kalau sudah besar semua, tak umrohkan anak-anaknya. Tiba-tiba 1 dari 3 anak yang diumrohkan baru 1 beliau meninggal. Yang 2 juga ambilkan hartanya, umrohkan dari harta orang tua. Yang ketiga, wa ikramu sadiqihima. Ini yang paling penting juga Pak. Apa? Berbakti, ikram, menghormati teman-teman bapaknya. Yang kelima, wasil torim allati la silata laka illa min qablihima. Yang kelima apa? Sambung silaturrahim, orang yang disambung silaturrahim oleh bapak. Insyaallah ini panjang pembahasannya. Kemudian nanti apa? Bentuk kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Salah satunya nanti di as-salatu alaihima ini. Jelas ya? Insyaallah lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.